Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ageng. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Jadi di sini saya akan mereview sebuah buku, sebuah seni untuk bersikap bodo amat, karya Mark Manson. Jadi isi buku ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tentang mengajarkan kebahagiaan atau kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana kita memilih masalah yang layak dihadapi. Mark Manson menekankan bahwa hidup harus belajar menerima kenyataan pahit, keterbatasan diri, serta kegagalan daripada terus-menerus berusaha tampil sempurna. Bodo amat di sini bukan berarti tidak peduli sama sekali, melainkan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Beberapa poin yang dapat saya ambil dari buku ini adalah hidup selalu berisi masalah. Kita pasti punya banyak masalah tuh. Terus kebahagiaan muncul ketika kita menyelesaikan masalah kita. Tidak semua hal pantas dipedulikan. Pilihlah prioritas. Mengakui kelemahan dan keterbatasan justru membuat kita lebih kuat. Kegagalan adalah bagian alami dari proses kita tumbuh. Pesan moral yang dapat saya ambil dari buku ini adalah fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jangan habiskan energi untuk hal-hal yang remeh yang tidak berpengaruh besar pada hidup kita. Keberanian menerima kenyataan lebih penting daripada selalu berpura-pura bahagia. Menghargai keterbatasan dan kegagalan adalah kunci kedewasaan. Hidup lebih bermakna ketika kita sadar atas kefanaan. Kelebihan dari buku ini adalah gaya bahasa yang santai, terus belak-belakan juga, dan mudah dipahami oleh pembaca termasuk saya sendiri. Memberikan sudut pandang baru dalam melihat kebahagiaan dan kesuksesan. Banyak contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak menggurui, tetapi lebih seperti diajak ngobrol. Jadi bacanya jadi lebih have fun gitulah. Kekurangan buku ini adalah beberapa bagian menggunakan bahasa yang kasar. Tidak cocok untuk semua kaum mendang-mending lah. Jadi kayak mending buku ini karena bahasanya yang lebih enak didengar gitu. Tidak. Terus tidak menyajikan teori psikologi secara mendalam, lebih ke pengalaman penulis secara pribadi. Terus bisa terasa berulang bagi yang sudah terbiasa dengan konsep stoikisme atau self improvement. Kayak kita lama-lama bosen gara-gara itu mulu pembahasannya self improvement tuh. Terus alasan saya memilih buku ini adalah buku ini relevan dengan kehidupan modern di masa sekarang, di mana banyak orang mudah stres, termasuk saya sendiri ya. Merasa harus selalu bahagia dan terjebak membandingkan diri dengan orang lain. Buku ini menawarkan perspektif yang segar bahwa hidup tidak harus sempurna. Cukup fokus pada hal-hal yang menurut kita penting dan bermakna. Jadi kesimpulan buku ini adalah buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat tuh cocok dibaca oleh siapapun yang merasa sering tertekan oleh tuntutan hidup, standar sosial di masyarakat, atau ekspektasi diri. Buku ini mengajarkan seni menerima, memilih prioritas, dan lebih ringan dengan memperdulikan hal-hal yang benar-benar penting. Baiklah, itu saja review singkat dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.